Hai guys, welcome back to my channel Yustifir. Gimana kabar kalian semuanya? Kembali lagi di episode kali ini membahas tentang saham. Hey, that's pretty good. Teman-teman, saham itu seperti apa sih? Saham adalah surat berharga yang menunjukkan kepemilikan atas suatu perusahaan tertentu, guys. Apa kita ikut andil dalam memberikan keputusan-keputusan di sana? Atau berarti kita punya perusahaan itu? Atau kita berarti bisa membeli dengan gratis di perusahaan tersebut? Kayak gini, guys. Kita sebagai investor yang akan memberikan modal atau uang untuk diinvestasikan ke perusahaan tersebut. Jadi ikut membantu perusahaan itu dalam mengelola bisnis perusahaannya. Sebagian besar orang pasti mengiranya, sulit nggak sih? Gimana sih cara main sahamnya? Aku kok nggak tahu. Kalau untung mungkin memang besar, tapi kalau rugi juga besar kan? Pasti banyak gejolak-gejolak pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam pikiran teman-teman yang belum mengerti saham. Mungkin ilmu saham ini banyak dilakukan atau dipelajari oleh orang-orang ekonomi dan orang-orang sekitarnya. Untuk orang-orang yang di luar dari jurusan-jurusan itu mungkin jarang banget mendengar apa itu saham, dan mungkin baru sekarang ini. Di sini saya mau membahas tentang cara membaca laporan keuangan perusahaan yang akan kita investasikan, guys. Karena sebenarnya banyak banget perusahaan-perusahaan yang sudah terdaftar menjadi emiten di Bursa Efek Indonesia. Kenapa kok Bursa Efek Indonesia? Karena Bursa Efek Indonesia yang menangani dan mengelola emiten-emiten yang ada di Indonesia. Apa sih emiten itu? Emiten itu ya tadi, perusahaan yang mendaftarkan diri menjadi perusahaan TBK yang akan membukakan dirinya agar orang lain memasukkan investasi atau modalnya ke perusahaan itu. Nah, di sini cara membaca laporan keuangan sebenarnya lebih mudah karena saya mempunyai aplikasi yang dapat membantu teman-teman untuk membacanya. Aplikasi itu namanya RTI Business. Yuk, simak aku. Hai guys, pada kesempatan kali ini saya mau membahas terkait cara membaca laporan keuangan perusahaan di aplikasi yang saya biasa lakukan. Oke. Aplikasi yang biasa saya lakukan adalah aplikasi RTI Business ini, guys. Setelah kita masuk ke dalam aplikasi ini, kita lakukan sign in atau login, guys. Setelah terverifikasi lewat email, di halaman awal sudah memperlihatkan indeks harga saham gabungan. Kita mau melihat perusahaan-perusahaan yang sudah terdaftar di Bursa Efek Indonesia, itu kita search. Itu banyak banget, tidak dilihatkan. Kita search aja, coba A, terus A lagi, itu ada A, B, itu ada lagi A, C, itu banyak lagi A, D, itu ada lagi A, E, itu ada lagi, dan banyak banget perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, guys. Kalau untuk rekomendasi RTI Business ini, kita bisa lihat di watchlist. Di watchlist ini ada perbankan, konsumsi, konstruksi, properti, dan sumber daya alam, guys. Di situ kalian bisa melihat salah satu kelompok yang ada di 5 sektor tersebut. Kita coba di perbankan. Itu ada Bank Mandiri dengan kodenya BMRI, ada Bank Negara Indonesia dengan kodenya BBNI, BRI ada kode BRI, dan BCA adalah BBCA, kayak gitu. Lalu kita melihat di konsumsi, itu ada beberapa perusahaan yang tergolong dalam kelompok konsumsi. Lalu kita lihat konstruksi, itu juga ada macam-macamnya. Lalu ada properti, dan juga ada resource atau sumber daya alam seperti pertambangan dan lain-lain. Ini adalah salah satu perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Nah, coba kita mau lihat Bank BCA ya, guys ya. Bank BCA ini dengan harganya 28.150. Artinya harga sahamnya 28.175. Nah, cara membelinya berarti harga saham P dikali 100 karena satu lot
saham itu terdiri dari 100 lembar. Oke, jadi harus dikalikan 100. Berarti kamu mau membeli saham 1 lot Bank BCA itu dengan harga 2.820.000 ya guys. Karena ini lagi buka marketnya, jadi naik turun guys. Apa perbedaan antara warna hijau dan warna merah? Warna hijau adalah harga yang lebih tinggi daripada hari sebelumnya, sedangkan warna merah adalah harga yang lebih rendah daripada harga hari sebelumnya. Nah, di sini naik sebesar 1.375, kalau di sini turun sebesar 30 atau dikali 100 3.000. Kalau yang Bank BCA itu sebesar 137.500. Oke guys, dalam sehari dia bisa naik 140.000 guys. Jadi ketika kalian kemarin beli dan sekarang naik sebesar itu, kalian bisa langsung jual dan kalian akan untung sebesar 140.000 guys. Nah, di Bank BCA ini bisa lihat di harian, mingguan, bulanan, 3 bulan, 6 bulan, terus 6 bulan terakhir, 1 tahun kemarin, 3 tahun kemarin, dan 5 tahun kemarin. Untuk hari ini dia lagi proses kan guys. Sekarang kan lagi hari kerja, jadinya masih dalam tahap untuk transaksi ya kan. Kalau untuk mingguan, nah, kita bisa lihat mingguan dari tanggal 26 sampai hari ini itu memiliki progres yang meningkat guys ya kan. Bulanan ini menurun lalu meningkat lagi. 3 bulan yang lalu menurun guys. Nah, bisa dilihat kan dia menurunnya karena apa? Nah, ini bulan Maret dia menurun karena di tahun ini sedang ada wabah virus corona. No, God! Jadi semua perusahaan-perusahaan mayoritas saya lihat itu menurun semua guys. Nggak cuma perusahaan Bank BCA, perusahaan lainnya juga ikut mengalami dampak dari virus corona ini. Lalu 6 bulan yang lalu dia menaik, lalu ternyata turun, semakin turun dan turun tajam guys. Di bulan Maret ke April lalu naik lagi, turun lagi, naik lagi, turun lagi, dan naik lagi. Tahun yang lalu di 2019 hingga tahun 2020 mengalami siklus yang meningkat lalu menurun tajam. Lalu 3 tahun yang lalu itu tahun 2017 Juni meningkatkan guys. Kalian bisa lihat nih kurang lebihnya dia meningkat kayak gitu. Jangan dilihat kecil-kecil kayak gininya guys, karena ini emang fluktuasi setiap pasar modal seperti itu. Kita lihat aja langsung hasilnya. 5 tahun yang lalu mengalami stagnan lalu meningkat mengalami penurunan karena terdampak dari virus corona tersebut. Open price-nya, nah di open price-nya itu di harga 27.050 yang tadi. Jadi kemarin tuh tutup dengan harga 26.800. Oke, bisa dilihat dari turnover-nya, lalu frekuensinya, average price-nya, PER-nya, market cap-nya, itu bisa kalian lihat di sini. Kalau saya sendiri, saya tidak melihat hal-hal seperti ini karena menurut saya dari grafik aja bisa dilihat ya data itu seperti apa, perusahaan itu seperti apa. Lalu di analitiknya, nah analitiknya ini adalah berdasarkan harian. Ada warna hijau, warna ungu, warna merah. Kita bisa lihat ya dari tanggal 4 sampai tanggal 6 itu mengalami peningkatan tiap harinya guys. Lalu hari Kamis itu antara pasar tutup atau harga yang sama. Lalu hari Jumat mengalami penurunan. Lalu tanggal 11 itu naik lagi. Tanggal 12 sampai tanggal 19 saham di pasar Bank BCA itu mengalami penurunan. Lalu untuk finansialnya kita bisa lihat di beberapa indikator, ada quarterly, annual, income statement, balance sheet, cash flow, earning, profitability, growth. Kalian bisa lihat grafik-grafiknya. Ini kalau hijau berarti dia mengalami peningkatan, tapi kalau merah dia mengalami penurunan. Nah, seperti ini guys. DPS growth-nya dia min 60% guys di tahun 2017. Ini quarter 1, quarter 2, quarter 3, quarter 4. Kenapa ada 4 quarter? Karena laporan keuangan itu melaporkan tiap 3 bulan sekali. Oke, jadi ada quarter 1 3 bulan pertama, quarter 2 3 bulan kedua, quarter ketiga 3 bulan ketiga, terus quarter keempat 3 bulan terakhir dalam 1 tahun itu guys. Hai, gimana tadi ilmunya? Apakah sudah ada gambaran? Oh yaudah, nanti saya coba cek sih perusahaan yang saya inginkan itu, atau oh yaudah aku habis ini mau daftar aja saham kayak gimana gitu. Atau oh ya udah perusahaan yang kayak Mbak Yu saja, mungkin rekomendasinya dia aku coba ikutin.
kayak gitu. Atau mungkin oh ya udah, mungkin aku cuma belajar aja dulu. Kalau saran saya ini lebih baik kalian yuk nabung saham, karena saham ini sudah banyak dilakukan oleh masyarakat yang kalian belum tahu, guys. Di sini saya cuma mau memberikan opini saya di mana saya melakukan pengelolaan saham saya. Untuk kalian sendiri memilih perusahaan-perusahaan apa yang kalian investasikan juga silahkan. Mungkin kalian memilih perusahaan di mana kalian bekerja. Yang kedua, mungkin kalian memilih perusahaan yang kalian ketahui atau yang kalian inginkan untuk kalian investasikan. Itu juga silahkan, guys. Lalu yang ketiga, mungkin ngikut saya. Oh, ya udah deh yang kayak gini aja, yang kayak Mbak Yus gitu kan. Atau yang keempat, kalian memang menginginkan perusahaan-perusahaan yang di luar dari metode yang saya berikan ke kalian. Itu juga silahkan, karena banyak metode-metode yang dapat kalian lakukan dalam memilih perusahaan yang ingin kalian investasikan, guys. Jadi itu tadi cuplikan sedikit tentang cara membaca laporan keuangan yang ada di dalam aplikasi RTI Bisnis. Bukan berarti saya merekomendasikan aplikasi itu, cuma itu adalah aplikasi yang saya gunakan untuk memulai membeli perusahaan di pasar modal. Jadi itu adalah aplikasi sebagai patokan, oh perusahaan yang saya mau beli itu dia lagi turun atau lagi naik, kayak gitu. Itu aja sih, guys. Karena sebelum kalian beli, kalian kan harus tahu tuh apakah perusahaan tersebut lagi meningkat atau lagi turun. Dari situlah kalian bisa membacanya. Oke, baik, terima kasih atas perhatiannya teman-teman. Jika ada masukan atau ada yang ingin kalian sampaikan ke saya, atau ada pertanyaan-pertanyaan, atau ada yang ingin kalian bilang ke saya, Mbak Yus minta ini dong Mbak, tema ini, Mbak Yus minta tema itu, gitu, silahkan banget, guys. Dan jangan lupa subscribe, like, dan komen ya, guys ya. Oke? Terima kasih.